Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Guys, wah parah. Pembelaan Fitra terhadap majikannya si Rudiana memang diacungkan jempol guys. Sebab Fitra mengatakan kalau Ibtu Rudiana layak mendapatkan penghargaan karena Rudiana adalah contoh Polri yang baik dan teladan serta taat dengan aturan katanya. Tim Pradi auto gemes. Dan satu gedung pun dibikin ngakak ulah pernyataan Fitra yang terlalu menyanjung majikannya si Rudiana tersebut. Dan inilah guys detik-detik Fitra ditertawakan orang satu gedung. Ini dia, let's go. Kemarin Ibtu Rudiana semestinya harus diberikan penghargaan. Karena dia bisa membuktikan adanya dugaan pembunuhan. Bung Jutek menanggapi yang disampaikan Bung Fitra seperti apa nih? Penghargaan berupa apa ya kira-kira? Gini Mbak Ane, saya tidak ingin menanggapi apa yang disampaikan Bung Fitra. Saya hanya ingin menyampaikan ya bahwa biarlah kita hargai semua langkah-langkah hukum dari semua penasihat hukum. Ya silakan dari Bung Fitra melakukan nasihat hukum kepada kliennya. Kami juga kepada klien kami, kepada Langka, tentu kita punya tujuan yang sama untuk menegakkan keadilan dan mencari keadilan bagi kedua belah pihak, ya, baik kepada korban dalam hal ini Rudiana maupun kepada klien kami bila mana dia tidak bersalah. Kita juga nggak boleh memaksakan kalau memang ternyata mereka ini tidak bersalah dan bukan mereka pelakunya dan terus mereka harus mendekam seumur hidup sampai mati di penjara. Siapa yang harus bertanggung jawab? Betul. Kami sebagai penegak hukum ketika melihat ada kejanggalan ini tentu kami ingin membantu. Ya tentu ya artinya nggak boleh ada yang dikorbankan. Saya setuju penegakan hukum ini harus berkeadilan buat semua. Ya kan itu tujuan hukum kan keadilan. Ya saya pikir kita sudah paham semua. Ya saya pikir ini bukan forumnya untuk kita berdebat tentang saksi bukti. Kami hanya karena Bung Jutek sudah melaporkan korban dan itu harus kita perdebatkan. Kenapa harus dilaporkan korban ini? Ini saya melihat ini playing victim gitu loh, karena sudah putusan pengadilan. Kalau seumpamanya mau dilaporkan, laporkan saja, nggak usah koar-koar gitu loh. Ini yang membuat paradigma kita sehingga membangun opini masyarakat korban ini adalah pelaku kriminal gitu. Nggak boleh kayak gitu Pak. Kita harus mendunung tinggi seperti tidak bersalah. Silakan laporkan, silakan, tapi jangan usah umbar-umbar pelaku penganiayaan, penyiksaan dan lain-lain. Ini mencoreng harkat dan martabat seseorang loh. Apalagi beliau ini seorang anggota polisi aktif, tentunya beliau itu sangat hormat kepada institusi dan jajaran kepolisian. Itu. Jadi bukan masalah perdebatannya karena saudara telah melaporkan korban. Bagaimana kalau anak saudara terjadi seperti itu, meninggal dunia? Terima nggak gitu loh? Orang kita harus pakai hati nurani juga Pak. Ini saya lihat ini semakin hari saya lihat kok arahnya kepada korban, seolah-olah korban yang salah gitu loh. Dulu kita komitmen dan tegas, ya, tangkap pelakunya. Setelah ditangkap oleh polisi, tiba-tiba nih bela terpidana. Ini apaan gitu loh? Ayo dong kita buka hati kita, move on. Jangan seperti itu caranya. Kalau memang saudara masih bertanya-tanya, silahkan tanya kepada saya terkait dengan Ibtu Rudiana, atau silahkan tanya penyidik, tanya keluarganya, bukan hanya mempidanakan orang. Ingat, pidana itu sifatnya adalah akhir, ultimum remedium, ya, harus kita hormati itu, bukan segalanya tentang mempidanakan seseorang itu. Oke, nanti Bung Jutek juga berhak untuk bicara, tapi usai jeda pemirsa kami masih akan kembali untuk Anda. Itulah bedanya orang yang punya otak dan nggak punya otak bicara ya guys. Ya, Sakatatal mengajukan peninjauan kembali keberadaan Ibtu Rudiana ini menjadi teka-teki. Pak Ahyar, ini nanti pada tanggal 24 Juli 2024 Sakatatal akan menjalani sidang PK-nya. Lalu apa kemudian efek yang akan timbul tentunya dari perjalanan hukum kasus ini dan juga yang paling dekat ya, Ibtu Rudiana sendiri ini seperti apa efek yang akan dihadapi? Kalau menurut saya ini kan berbeda ya, nggak bisa langsung ke Ibtu Rudiana kan, yang mereka persoalkan kan PK. Mereka menilai keputusan pengadilan yang tahun 2017-16 itu ada kekeliruan di situ. Jadi nggak bisa juga head to head langsung kepada Ibtu Rudiana menurut saya. Terkait dengan Rudiana, karena dia ada anggota polisi aktif, itu dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 itu disampaikan bahwa setiap anggota yang diduga terkait dengan permasalahan hukum, maka yang bersangkutan itu sementara akan dinonaktifkan dari jabatannya, bukan dari status kepolisiannya, karena itu kan diatur dalam
peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tadi. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai kepala Kapolsek, sehingga memudahkan untuk pemanggilan. Kan ada aturannya, tidak semua orang bisa menanyakan masalah ini dan tidak semua informasi bisa disampaikan ke publik. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama ya Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil Saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, yaitu bahwa Kapolri ini betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Itu Pak Kapolri langsung beliau ya. Dan setelah itu Rudiana diperiksa hari keduanya oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat ya. Jadi saya kira di sini juga tentunya kita harus tahu bahwa tidak semua orang itu bisa menanyakan tentang penanganan satu kasus, dan tidak segala masalah itu bisa diungkap melalui satu media, karena kalau memang itu belum bisa dibuktikan kebenarannya, tidak mungkin oleh Mabes Polri itu disampaikan melalui website atau apapun juga. Tentunya hal ini kita kan juga ada aturan lain ya, saya kira perlu kita pahami bersama ya. Rudiana itu sudah pasti saat ini yang bersangkutan sudah tidak menjadi Kapolsek lagi. Demikian. Iya. Ternyata Rudiana itu polisi yang sangat baik. Ini dia videonya. Yang menangkap siapa? Apakah Bapak atau mungkin rekan-rekan Bapak? Mungkin saya garis bawahi bukan nangkap ya. Kita mau kita mengamankan mereka baik-baik dan dibawa ke Polres Ciko. Setelah ada pengakuan, mereka mengaku semua, kita serahkan ke Treskrim. Oke. Ya. Dibawa mereka dengan cara baik-baik atau pemaksaan atau gimana? Baik-baik, Pak. Dibawa. Baik, tapi bagai Saya papak belur tidak ya. melakukan namanya penyidikan. Waduh, Saya hanya menggali blunder kau informasi. itu. Setelah mereka mengakuin, kami serahkan. Iya kan? Baik banget ini. Iya, baik banget Pak Rudiana ini ya. Kelompok pembunuh berencana. Dia tidak tangkap loh. Iya. Dia hanya ajak ke kantor polisi secara baik-baik. Iya. Ya, dia tidak melakukan pemeriksaan dan segala macam. Dia hanya bertanya, dan para pelaku ini mengakui. Ya, baik banget kan dia ini? Iya, Super baik baik. banget. Pantas sampai meminta Rudiana ini diberi penghargaan ya. Dibohongi, jangan ya. Entah ada maksud apa dengan Ibtu Rudiana, Kapolsek Kesambi. Bukannya memberi klarifikasi kepada masyarakat karena namanya yang sedang ramai dibicarakan terkait kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana malah bagi-bagi makanan kepada pengendara yang sedang melewati markasnya. Pak Rudiana tidak pernah menangkap. Tolong diluruskan ya. Pak Rudiana tidak pernah menangkap. Tapi Siapa? Masih Pak Rudiana, Pak. Pak Rudiana langsung. Pak Rudiana sama rekan-rekannya, Pak. Berapa orang Pak Rudiana nangkap kamu? Ada orang 3. Waktu itu Rudiana pakaian baju apa? Baju kemeja. Kamu dibawa ke kantor polisi? Dibawa, Pak. oke. Memang benar ya, ternyata Pak Rudiana memang orang baik. Tapi nggak salah Pitra tadi minta kalau itu Rudiana itu diberi penghargaan begitu ya. Ya ternyata benar, dia orang baik. Kenapa baik? Ya seperti yang disampaikan dia tadi, kalau saat penangkapan para terpidana ini, dia menangkap tapi diajak baik-baik ke Polsek begitu ya. Nah tapi pertanyaannya, diajak baik-baik, padahal itu kan dia kan menuduh, menganggap para terpidana ini telah melakukan pembunuhan terhadap anaknya. Logikanya nggak mungkin itu diajak baik-baik begitu ya. Nah, andaikan itu diajak baik-baik, kenapa mereka bawa belur, ya nggak guys? Nah itu di situ blundernya itu Rudiana ini. Memang pantas mereka satu golongan ya, antara Pitra, Elsa, Rudiana, terus Pasren, Aep, memang satu golongan mereka. Semoga mereka nanti di akhirat satu golongan ya, dan juga satu golongan dengan Fir'aun gitu ya. Gila, gokil, memang luar biasa settingan mereka. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton, dan bagi yang ingin berkomentar silahkan disampaikan di komentar. Jika ada undang-undang kalian yang ingin disampaikan, silahkan sampaikan, apalagi terhadap Pitra tadi ya. Nah, dan terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.